Hawa panas Mekah terasa membakar kulit, tetapi Malik, seorang pria parubaya dengan tubuh tegap, tidak merasa terpengaruh. Ia berdiri di antara kerumunan jemaah yang sedang bersiap untuk melakukan tawaf, ritual suci yang akan membawanya mengitari Ka'bah. Seperti yang sudah ia lakukan berkali-kali sebelumnya, Malik merasa lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Tawaf baginya bukanlah pengalaman spiritual, melainkan sekadar rutinitas, tindakan fisik yang lebih untuk mengesankan orang lain ketimbang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dengan pandangan mata yang penuh sinisme, ia mengamati kerumunan. Orang-orang tua, anak-anak, perempuan dengan wajah letih. Semua tampak bagi Malik seperti individu yang bodoh dan lemah. Mereka ini hanya tahu bagaimana mengikuti aturan, pikirnya. Dalam diam, ia meremehkan kesalehan mereka, memandang mereka sebagai orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, yang menganggap ritual ini sebagai jalan satu-satunya menuju keselamatan. Betapa naifnya mereka, gumamnya. Malik mengambil posisi di dekat dinding Ka'bah, bersiap memulai tawaf. Kerumunan mendorong dan berdesak-desakan, membuatnya merasa jengkel. Apa mereka tidak tahu bagaimana menjaga jarak? Bentaknya pada seorang pria tua yang berusaha maju. Orang tua itu hanya mengangguk minta maaf, tapi itu tak cukup untuk meredakan amarah Malik. Dengan langkah mantap, ia mulai berjalan mengitari Ka'bah, namun hatinya tak ikut serta. Setiap langkah yang diambilnya bukanlah demi ketundukan kepada Yang Maha Kuasa, melainkan lebih sebagai simbol dominasi. Dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih kuat, lebih cepat, dan lebih berhak daripada jemaah lainnya. Dia menolak bersabar saat orang-orang tua dan wanita melambatkan lajunya, mendengus setiap kali langkahnya tertahan oleh mereka yang lebih lemah. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depannya, seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil berjalan lambat, menghalangi jalannya. Dengan rasa muak, Malik menepis ibu itu ke samping tanpa memedulikan keterkejutannya. Anak itu jatuh ke tanah, menangis keras. Namun, Malik hanya melanjutkan langkahnya, mengabaikan jeritan ibu itu yang memohon maaf dan meminta pertolongan. Ini adalah tempat suci, bukan tempat untuk orang-orang lemah seperti mereka, pikirnya. Tuhan pasti lebih menghargai mereka yang kuat. Namun, saat Malik mengambil langkah berikutnya, ada sesuatu yang aneh. Kakinya terasa berat, seolah-olah diseret ke dalam pasir. Ia mencoba melangkah lagi, tetapi semakin sulit. Orang-orang di sekitarnya masih bergerak, tetapi bagi Malik, dunia seakan melambat. Ia merasakan sesuatu yang ganjil terjadi pada tubuhnya, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. Ia melihat ke bawah, ke kakinya, dan terkejut. Kulitnya, yang tadi hangat di bawah sinar matahari Mekah, mulai berubah. Bulu-bulu kasar dan hitam mulai tumbuh dari betisnya dan jemarinya, yang tadi begitu kuat, perlahan berubah menjadi cakar. Malik tertegun, panik, tapi tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya terus berubah, perlahan namun pasti. Dia bisa merasakan tulang-tulangnya berderak, merentang, dan bergeser dengan rasa sakit yang mengerikan. Dari sudut matanya, ia melihat tatapan ngeri dari para jemaah di sekitarnya. Mereka mulai melangkah mundur, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Ia mencoba mengulurkan tangan untuk meminta pertolongan, namun yang muncul bukan lagi tangan manusia, melainkan kaki seekor anjing. Tidak, ini tidak mungkin, pikirnya. Ini pasti mimpi buruk. Tetapi rasa sakit yang terus menjalar di seluruh tubuhnya adalah bukti bahwa ini nyata. Setiap sendi tubuhnya melengkung dan menyesuaikan diri, wajahnya mulai memanjang, telinganya berubah menjadi tajam, dan kulitnya tertutup oleh bulu tebal. Ia ingin memohon ampun, ingin meminta belas kasihan, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah lolongan pelan. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah menjadi seekor anjing, binatang yang ia pandang dengan jijik dan hina selama hidupnya. Di sekelilingnya, jemaah berbisik dan berdoa. Beberapa dari mereka mundur dengan rasa takut,
sementara yang lain memalingkan wajah mereka. Malik, yang dulu selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain, kini hanya seekor anjing yang terperangkap di antara kerumunan orang-orang yang pernah ia remehkan. Mata Malik yang kini seperti seekor anjing tetap memancarkan kesadarannya. Ia bisa melihat, mendengar, dan merasakan segalanya, tetapi tubuhnya tidak lagi miliknya. Ia berusaha berlari, tapi kakinya tergelincir di lantai marmer yang licin. Orang-orang di sekitarnya mulai memanggil penjaga, namun tak ada seorang pun yang berani mendekat. Ia terjebak dalam lingkaran kehinaan, tidak bisa berbuat apa-apa selain merasakan beratnya hukuman yang menimpa dirinya. Setiap langkah yang ia coba ambil, semakin memperjelas bahwa tidak ada jalan keluar. Tubuhnya sepenuhnya menjadi seekor anjing, namun jiwanya tetap manusia, dihantui oleh kesadarannya sendiri yang kini terperangkap dalam tubuh yang hina di tempat paling suci di dunia. Matahari Mekah terus menyengat, tapi dingin mulai merayap di dalam hati Malik. Di tengah tatapan ngeri dan bisikan doa orang-orang di sekitarnya, ia sadar bahwa ini bukan sekadar perubahan fisik. Ini adalah azab, hukuman yang datang langsung dari Tuhan. Sebuah pengingat akan kesombongannya, kesewenang-wenangannya, dan rasa tidak pedulinya pada sesama. Ia mencoba menjerit, tapi yang keluar hanyalah lolongan lemah, sementara kerumunan mulai bergerak menjauh darinya, perlahan tapi pasti. Para penjaga mulai mendekat dengan hati-hati, tak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan makhluk aneh yang ada di hadapan mereka. Di dalam kesendirian dan kehinaannya, Malik akhirnya mengerti. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Setiap manusia sama, lemah, kecil, dan rentan. Kesombongannya adalah dosa yang tak termaafkan, dan kini, di tempat yang seharusnya menjadi pusat pengampunan, ia justru dihukum dengan cara yang paling mengerikan. Waktu seakan berhenti bagi Malik, namun dunia di sekitarnya terus berjalan. Orang-orang melanjutkan tawaf mereka, berdoa, memohon ampunan, sementara Malik tetap terjebak dalam tubuh seekor anjing, tak lebih dari sekadar simbol kehancuran dirinya sendiri. Akhirnya, ia hanya bisa berbaring di sana, di bawah terik matahari, menunggu nasib yang tak dapat ia kendalikan. Dalam kesunyian itu, Malik menemukan satu kebenaran yang pahit, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari dominasi atas orang lain, tetapi dari pengakuan akan kelemahan dan kerendahan hati. Dan di hadapan Tuhan, tidak ada tempat bagi mereka yang menyombongkan diri.